Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rian Aprianto, prodi D4 Akuntansi Manajerial, kelas 1A. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan materi tentang mata kuliah pengantar manajemen. Topik 3, manajer. Manajemen dan manajer. Secara umum, manajer berarti setiap orang yang mempunyai tanggung jawab atas bawahan dan sumber-sumber daya organisasi lainnya. Manajer dapat diklasifikasikan dengan dua cara, yaitu 1. Menurut tingkatan dalam organisasi. 2. Kegiatan-kegiatan organisasi untuk mana bertanggung jawab umum dan fungsional. Tingkatan manajemen. Tingkatan manajemen dalam organisasi membagi manajer menjadi 3 golongan, yaitu manajer lini pertama, memimpin dan membawahi tenaga-tenaga operasional. Manajer menengah, membawahi dan mengarahkan kegiatan manajer lini pertama. Manajer puncak, bertanggung jawab atas keseluruhan manajemen organisasi. Tingkatan manajemen dalam organisasi, yaitu karyawan operasional, non-manajerial, manajemen pertama, manajemen menengah, manajemen puncak. Pembedaan tingkatan manajemen membedakan pula fungsi-fungsi manajemen yang dilaksanakan. Manajemen administratif berurusan dengan penetapan tujuan, perencanaan, dan penyusunan kepegawaian dan pengawasan kegiatan-kegiatan yang terkoordinasi untuk mencapai tujuan. Manajemen operatif mencakup kegiatan memotivasi, supervisi, dan komunikasi dengan para karyawan untuk mengarahkan mereka mencapai hasil-hasil yang efektif. Semakin tinggi tingkatannya, mereka menjadi lebih banyak terlibat dengan manajemen administratif. Perbedaan manajemen administratif dan operatif dalam melaksanakan fungsi-fungsi manajemen. Manajemen administratif, penentuan tujuan, perencanaan dan pengorganisasian, penyusunan personalia dan pengawasan. Manajemen operatif melakukan pengarahan dengan memotivasi, supervisi, dan komunikasi. Manajer fungsional dan umum. Atas dasar ruang lingkup yang dikelola, manajer dapat diklasifikasikan sebagai manajer fungsional, yaitu mempunyai tanggung jawab untuk satu kegiatan organisasi. Manajer umum, mengatur, mengawasi, dan bertanggung jawab atas satuan kerja keseluruhan, atau yang mencakup beberapa kegiatan fungsional satuan kerja. Kegiatan manajer. Pendekatan kegiatan dalam praktek sering dijumpai para manajer mengalami kesulitan untuk memahami hubungan antara fungsi-fungsi manajerial dengan kenyataan yang dikerjakan. Manajer sering menyatakan bahwa mereka sebagian besar waktunya untuk menghadiri rapat, bicara lewat telepon, menulis atau membaca memo, menerima tamu, dan sebagainya. Kegiatan-kegiatan tersebut bukan fungsi manajerial, tetapi sarana-sarana melalui mana fungsi manajerial dilaksanakan. Apa yang dilakukan manajer? Manajer adalah perencana, pengorganisasian, pemimpin, pengarah, dan pengawas. Kenyataannya, setiap manajer mengambil peranan yang lebih luas untuk menggerakkan organisasi menuju sasaran yang telah ditetapkan. Tugas penting yang dilaksanakan manajer. 1. Manajer bekerja dengan dan melalui orang lain. Istilah orang tidak hanya mencakup bawahan dan atasan, tapi juga manajer lainnya dalam organisasi. Manajer memadukan dan menyeimbangkan tujuan-tujuan yang saling bertentangan dan menetapkan prioritas-prioritas. 3. Manajer bertanggung jawab dan mempertanggungjawabkan. 4. Manajer harus berpikir secara analitis dan konseptual. Manajer harus mampu merinci dan memisahkan suatu masalah, menganalisa dan mencari penyelesaian yang layak dengan akurat. 5. Manajer adalah seorang mediator. Jika saling tidak bersepakat atau tidak setuju atau saling bertentangan, manajer dituntut perannya sebagai mediator atau penengah. Manajer adalah seorang politisi. Manajer harus mengembangkan hubungan baik untuk mendapatkan dukungan atas kegiatan, usulan, atau keputusan-keputusannya. Manajer harus efektif memainkan politik dengan mengembangkan kerjasama dengan para manajer lainnya dalam organisasi. 7. Manajer adalah seorang diplomat. Manajer mungkin harus berperan sebagai wakil resmi organisasi. Kerjanya pada pertemuan-pertemuan organisasi.
Keterampilan manajerial. Keterampilan konseptual adalah kemampuan Metal mengkoordinasikan dan mengintegrasikan seluruh kepentingan dan kegiatan organisasi. Keterampilan kemanusiaan adalah kemampuan bekerja dengan memahami dan memotivasi orang lain sebagai individu ataupun sekelompok. Keterampilan administratif adalah seluruh keterampilan yang berkaitan dengan perencanaan, pengorganisasian, dan penyusunan kepegawaian dan pengawasan. Keterampilan teknik adalah kemampuan untuk menggunakan peralatan, prosedur, atau teknik dari suatu bidang tertentu. Keahlian dalam mengelola waktu, keahlian dalam memanfaatkan waktu secara efektif dan efisien. Dan materi yang dapat saya sampaikan, atas kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.